Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, masih melanjutkan pembahasan di ini tentang analisa kelulusan SNMPTN berdasarkan lintas provinsi. Pada video kali ini, video di bagian yang keempat, ada 3 kampus yang akan coba kita analisa berapa persentase kelulusan setiap provinsi di perguruan tinggi. Ini ya, yang pertama nanti adalah UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta, ya, yang ada di Yogyakarta, kemudian Universitas Negeri Semarang, yang ada di Kota Jawa Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, dan yang ketiga adalah Universitas Pendidikan Indonesia dari Provinsi Jawa Barat. Oke, seperti biasa nanti kalian bisa melihat jadi apakah nanti provinsi kalian seberapa besar peluang diterimanya pada tahun 2020 di perguruan tinggi tersebut. Ya, jadi ini nanti menjadi salah satu pertimbangan bagi kalian untuk memilih jurusan di SNMPTN pada tahun 2021, apakah kalian nanti akan lintas provinsi atau tidak. Oke, sekali lagi jika memang video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di like, subscribe, atau di share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya, biar nanti jika ada saya upload video yang terbaru, kalian tidak ketinggalan informasinya. Dan yang paling penting, jika memang ada kritik, saran, masukan, atau apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita langsung saja. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kampus yang pertama yang akan kita bahas ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2020 di SNMPTN ini diterima 1.539 mahasiswa baru. Ya, kita akan lihat dari mana saja jumlah peserta itu, dari provinsi mana saja. Kita akan lihat. Yang pertama adalah berasal dari Provinsi Yogyakarta. Ada 885 atau hampir 60% peserta di UNJ itu diterima berasal dari Provinsi Yogyakarta. Ya, ini memang karena UNJ ini berada di kota Yogyakarta, di Provinsi Yogyakarta. Berikutnya, yang kedua adalah dari Provinsi Jawa Tengah, ada 311 atau 20,21%. Disusul peringkat yang ketiga adalah Jawa Timur, ada 80 peserta atau sekitar 5,20%. Berikutnya di posisi yang keempat dari Provinsi Jawa Barat, ada 40 peserta atau 2,60%. Disusul peringkat kelima dari Provinsi Lampung, ada 25 peserta atau sekitar 1,62%. Berikutnya di urutan yang ke-6 ada dari Provinsi Bangka Belitung, ini juga dari Pulau Sumatera ya, ada 24 peserta atau sekitar 1,56%. Berikutnya di posisi 7 adalah dari Sumatera Selatan atau sekitar 1,3 ya, jumlahnya 20%. Kemudian di urutan ke-8 dari Provinsi Jambi ada 16 peserta atau sekitar 1,04%. Di posisi ke-9 ada Bengkulu dengan jumlah 16 peserta atau 1,04%. Di posisi ke-10 ada Sumatera Utara dengan jumlah 15 peserta atau 0,97%. Di posisi ke-16 ini ada Sulawesi Selatan ada 7 peserta atau 0,45%. Kemudian di posisi 17 ini ada Aceh, ada 6 peserta atau sekitar 0,39%. Kemudian di posisi ke-18 adalah Sumatera Barat dengan 5 peserta. Di posisi 19 ada Kepulauan Riau dengan 5 peserta. Di posisi ke-20 ada Provinsi Riau dengan 4 peserta. Di 21 adalah Provinsi Banten dengan 4 peserta. Di urutan ke-22 ada dari Provinsi Bali ada 3 peserta. Kemudian di urutan 23 ini dari Kalimantan Tengah ada 3 peserta. Di 24 ini ada Sulawesi Tenggara ada 3 peserta. Kemudian di 25 ada Sulawesi Tengah dengan 3 peserta. Di 26 ini ada Nusa Tenggara Timur dengan 2 peserta. Di 27 ini ada Kalimantan Utara dengan 2 peserta. Di 28 ini ada Gorontalo juga dengan 2 peserta. Kemudian di 29 ini ada Papua Barat dengan 2 peserta. Kemudian di urutan ke-30 ini ada Sulawesi Utara ada 1 peserta.
Masih ada 4 provinsi, apakah keempat-empatnya juga punya dapat kuota di UNJ tahun 2020? Kita lihat. Posisi 31 adalah Sulawesi Barat, ada 1, 32 ini ada Maluku juga 1, 33 ini ada Maluku Utara juga 1, dan yang terakhir di 34 ini Papua. Ini mungkin tidak ada yang mendaftar di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, itu adalah berdasarkan provinsi ya yang diterima di UNJ tahun 2020 melalui jalur SNMPTN. Oke, kampus berikutnya adalah Universitas Negeri Semarang. Ini ada di Kota Semarang, ya. Ini ada di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2020 yang diterima di SNMPTN di UNES ini sebanyak 2.501, ya, kurang lebih 2.501. Cukup banyak ini ya. Kita lihat apakah Jawa Tengah ada di posisi pertama karena UNES ini berada di Jawa Tengah. Oke, posisi pertama adalah iya benar, Provinsi Jawa Tengah ada 1.639 atau 65%, ya 50% lebih ini yang diterima adalah dari provinsi asal atau Jawa Tengah. Oke, di urutan yang kedua ada dari Jawa Barat ada 266 atau 10%-nya. Kemudian di urutan ketiga dari Banten itu sekitar 5%-nya atau sekitar 123. Di urutan yang keempat ini ada dari Jawa Timur, ya ini masih sekitaran Jawa Tengah semua. 67 atau sekitar 2,68 peserta. Kemudian di urutan yang kelima ini ada dari Provinsi DKI Jakarta ada 59 peserta. Di urutan yang keenam ini ada Provinsi Lampung, ini ada 52 peserta. Kemudian di urutan yang ketujuh ini ada dari Sumatera Selatan ada 36 peserta. Lanjut di posisi ke-8 ada Bangka Belitung dengan jumlah 35 peserta. Di urutan yang ke-9 dari Kalimantan Tengah ada 29 peserta. Di urutan yang ke-10 ada Provinsi Jambi ini 23 peserta. Di urutan ke-11 ini dari Kepulauan Riau ada 21 peserta. Lanjut di urutan ke-12 ini ada Provinsi Riau ada 20 peserta. Kemudian di urutan ke-13 ini ada Sumatera Utara dengan jumlah peserta 19 yang diterima. Kemudian urutan ke-14 adalah Sumatera Barat atau sekitar 0,6 ya 17 peserta. Kemudian di urutan ke-15 ini adalah Provinsi Bengkulu ada 16 peserta. Di urutan ke-16 ada Kalimantan Timur dengan 13 peserta. Di urutan ke-17 ada Nusa Tenggara Barat dengan 10 peserta. Di urutan berikutnya yang ke-18 adalah Provinsi Aceh dengan 9 peserta. Kemudian di urutan ke-19 ini ada dari Provinsi Yogyakarta ada 8 peserta. Lanjut di posisi ke-20 ini ada Kalimantan Barat dengan 7 peserta. Kemudian di 21 ada Sulawesi Tenggara dengan 5 peserta yang diterima di SNMPTN 2020 di Universitas Negeri Semarang. Berikutnya di urutan ke-22 ada Nusa Tenggara Timur dengan 4 peserta. Di 23 ada Sulawesi Selatan dengan 4 peserta. Di 24 ada Kalimantan Utara dengan 3 peserta. Kemudian di 25 ini ada Gorontalo dengan 3 juga ya, 3 peserta. Dan di urutan ke-26 ini ada Sulawesi Utara dengan 3 peserta. Di 27 ada Provinsi Bali ada 2 peserta. Di 28 ada Provinsi Papua dengan 2 peserta. Di urutan ke-29 ada Kalimantan Selatan dengan 1 peserta. Di urutan ke-30 Sulawesi Barat ada 1 peserta. Masih ada 4 provinsi yang belum kita buka ya. Yang pertama berikutnya adalah 31. Sulawesi Tengah juga 1 peserta, 32. Maluku juga 1 peserta, 33. Maluku Utara juga 1 peserta, dan yang terakhir adalah Papua Barat ada 1 peserta. Jadi semua provinsi dari 34 provinsi ini ada yang diterima di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 melalui jalur SNMPTN. Oke, yang belum like dan belum subscribe silahkan di subscribe. Jika ada usulan, kritik, masukan, saran silahkan dituliskan di komentar di bawah ini. Lanjut, kampus berikutnya adalah kampus yang ketiga pada video ini, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Pada tahun 2020, UPI ini menerima 2.692, cukup banyak ya. Tadi UNES sudah 2.500, ini UPI lebih banyak lagi. Oke, akan kita lihat dari provinsi mana saja yang diterima di UPI pada tahun 2020 lewat SNMPTN. Oke, yang pertama adalah dari Provinsi Jawa Barat. Wow, luar biasa, 85,66%. Jadi cukup tinggi ini UPI memberikan kursi kepada peserta yang berasal dari provinsinya. Sisanya tinggal kurang lebih 15%. Ini yang akan diberikan, didistribusikan kepada peserta dari provinsi lain. Oke, akan kita lihat kemana saja itu yang 15%. Di urutan kedua ada dari Banten, ada 3,68% atau 99. Di urutan yang ketiga ada dari Jakarta, ada 83 peserta atau 3,08%. Kemudian di urutan yang keempat ini ada Sumatera Barat 37, di urutan yang kelima ada Jawa Tengah dengan 27 peserta, di urutan yang keenam dari Provinsi Lampung 25 peserta, di urutan yang ketujuh dari Sumatera Utara dengan 20 peserta, di urutan yang ke-8 dari ada Bangka Belitung dengan 19 peserta, di urutan yang ke-9 ada Sumatera Selatan dengan jumlah 16 peserta, di urutan yang ke-10 adalah Provinsi Riau dengan jumlah 13 peserta. Oke, lanjut di urutan ke-11. Ada Provinsi Jawa Timur dengan 11 peserta, kemudian di urutan ke-12 dari Kepulauan Riau ada 6 peserta, di urutan ke-13 dari Provinsi Aceh ada 6 peserta, di urutan ke-14 ada Nusa Tenggara Barat dengan 5 peserta, di urutan ke-15 ada Kalimantan Timur dengan jumlah 3 peserta, di urutan ke-16 ini ada dari Jambi 2 peserta, di urutan ke-17 dari Yogyakarta ada 2 peserta, di urutan ke-18 ini ada Sulawesi Selatan juga dengan 2 peserta, di urutan ke-19 Sulawesi Tenggara juga 2 peserta, di urutan yang ke-20 Sulawesi Tengah juga 2 peserta. Lanjut di urutan ke-21 ada Kalimantan Barat yang hanya menempatkan 1 peserta di UPI pada tahun 2020. Di urutan ke-22 ini ada Kalimantan Tengah dengan 1 peserta. Di urutan ke-23 ini ada Gorontalo dengan 1 peserta. Di urutan ke-24 ini ada Sulawesi Utara dengan 1 peserta. Di urutan ke-25 ini ada Sulawesi Barat dengan 1 peserta. Di urutan ke-26 ini ada Papua Barat juga dengan 1 peserta. Di urutan ke-27 dan seterusnya tidak ada peserta yang diterima. Berarti masih ada 7 provinsi yang tidak diterima, yang tidak ada mahasiswanya ya di UPI pada tahun 2020 melalui jalur SNMPTN. Akan tetapi bukan berarti kalau misalkan 2020 Bengkulu tidak ada yang diterima, nanti di 2021 bisa saja nanti Bengkulu juga ada yang diterima atau bahkan bisa lebih banyak. Ya, bisa saja faktornya mungkin banyak yang tidak mendaftar ke UPI ini dari Provinsi Bengkulu atau provinsi lain yang tahun 2020 ini adalah 0. Oke, saya kira itu dulu untuk bedah lintas provinsi ya, bedah SNMPTN ini berdasarkan lintas provinsi untuk 3 kampus UNJ, UNES, dan UPI. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan jika ada kritik, saran atau masukan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan silahkan di share ke teman-temannya atau dibunyikan tombol notifikasinya biar nanti kalau saya upload video yang terbaru kalian tidak ketinggalan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.